adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Gebi di Kids in Christ Online minggu ini, tanggal 17 November 2024. Hari ini kita akan belajar mengenai Allah, mengenalkan dirinya dengan berbagai cara. Sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, seperti biasa, kita akan menyanyi, memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami bisa bertemu bersama-sama lagi di sekolah minggu online hari ini. Kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, supaya kami bisa menjadi semakin hari menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami dan mempermuliakan nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sekarang kita mau nyanyi lagu sama-sama. Let's go. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini masih melanjutkan cerita Paulus. Judulnya Allah mengenalkan dirinya Allah dengan berbagai cara.
Mari kita belajar tentang Paulus. Pelajarannya dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Jangan lupa untuk dibaca dulu ya. Yang belum bisa baca bisa minta tolong orang di rumah untuk bantu bacain. Oke, di Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10 diceritakan akhirnya, ingat minggu lalu, Paulus dan orang-orang yang kapalnya karam, mereka berenang ke tepian, akhirnya mereka sampai di sebuah pantai. Ternyata pantai itu adalah pantai dari sebuah pulau yang namanya Pulau Malta, pulau dari negara Yunani. Penduduk Malta menyembah dewa-dewa. Tapi penduduk Malta ini orangnya sangat baik-baik. Mereka menerima orang-orang yang dari kapal karam itu, mereka ajak kumpul. Saat itu sudah mulai hujan, akhirnya mereka bilang, ayo menghangatkan diri. Terus diajak untuk ke dekat perapian. Ya. Tapi tiba-tiba waktu sedang menghangatkan diri di perapian, Paulus digigit ular. Orang Malta langsung berpikir, wah berarti dia memang penjahat ya. Mungkin dia pembunuh kali ya, makanya dia dikutuk ya oleh Dewi ya. Lalu Paulus mengebaskan tangannya, ular itu lepas dari tangannya. Orang-orang Malta menunggu-nunggu. Jangan-jangan dia mati nih sebentar lagi nih, karena dia dikutuk sampai dia digigit ular. Tapi ternyata Paulus baik-baik saja. Wow, itu ada mujizat yang pertama. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya di tempat itu ada seorang gubernur yang bernama Publius. Publius menjamu Paulus dan rombongannya selama 3 hari. Dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Saat itu ayahnya Publius lagi sakit demam dan disentri. Jadi badannya panas, lalu dia juga ada radang di perutnya. Lalu Paulus mendoakannya dan ia sembuh. Lalu orang-orang sakit lainnya di pulau itu juga datang dan disembuhkan. Wow, orang Malta memang baik-baik, tapi mereka melihat bahwa Paulus dan rombongannya juga baik-baik ya. Walaupun mereka tawanan perang, mereka tawanan kan, yang tadinya mau dibawa naik kapal untuk diadili, tapi mereka ke situ tidak jadi orang jahat, mereka tetap berkelakuan baik. Apa ya pelajaran yang dapat kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini, Allah itu berkuasa melakukan berbagai cara untuk memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Bisa dari alam, bisa dari kebaikan orang-orang, bisa dari hati nurani dan pikiran manusia tersebut. Untuk masyarakat Malta, Allah menunjukkan dirinya lewat kasih yang ditunjukkan oleh Paulus. Pertama, mereka sudah melihat mujizat bahwa Paulus bisa terhindar dari bahaya gigitan ular. Paulus tidak mati, Paulus sehat-sehat saja. Sudah itu yang kedua, Paulus mendoakan ayahnya Publius dan orang-orang lain yang sakit sehingga mereka mengalami kesembuhan. Yang ketiga, kebaikan Paulus. Walaupun Paulus orang yang tawanan, orang yang mau dipenjara, tapi dia tidak mau ngapa-ngapain, bukan jadi orang jahat, tapi dia tetap berlaku baik. Dia menjaga hubungan baik dengan penduduk Malta, bahkan sampai dikasih makan sama gubernur di situ, dan dia juga menyembuhkan ayah gubernur tersebut dan orang-orang lain yang sakit. Ya, jadi Tuhan Allah menunjukkan kuasanya lewat Paulus yang bisa terhindar dari mara bahaya tuh. Wah, berarti Paulus punya Allah yang hebat. Lalu Paulus juga memberikan kesembuhan lewat doanya. Jadi Paulus berdoa sama Allah dan Allah menyembuhkan ayah Publius, gubernur di Malta, dan orang-orang lain yang sakit. Yang ketiga, Paulus dan rombongannya berbuat baik kepada masyarakat. Ayo kita mencontoh Paulus dengan menunjukkan bahwa Allah bisa dirasakan lewat kasih yang nyata. Jadi bukan cuman ngomong-ngomong aja, bukan cuman kata-kata. Tahu nggak teman-teman, Tuhan Yesus baik loh. Tapi kita sendiri sebagai anak Tuhan, kita kerjanya ngisengin teman, kita kerjanya jahatin teman, kita kerjanya musuhin teman. Kita tidak menunjukkan kasih yang Allah
tunjukkan kepada orang-orang tersebut. Jadi sekali lagi, ayo kita mencontoh Paulus dengan menunjukkan bahwa Allah bisa dirasakan lewat kasih yang nyata. Jadi kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita, jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Batu sandungan itu seperti anak yang nakal, tidak jadi berkat, sehingga orang-orang berpikir, ih, orang Kristen katanya, tapi kok jahat. Nah, jangan kayak gitu, tapi mereka berpikir, wow, dia kok baik sekali, dia orang Kristen ya, dia pengikut Kristus ya, dia anak Allah ya. Oke adik-adik, jangan lupa untuk mencontoh Paulus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Paulus yang menunjukkan kasih Allah, kuasa Allah lewat perbuatannya. Pertama, dia menunjukkan kuasa Allah dengan dia tidak mengalami apa-apa saat dia digigit ular. Dia tidak mati, dia tidak sakit. Yang kedua, dia berdoa dan menyembuhkan ayah gubernur di Malta dan orang-orang lain yang sakit. Yang ketiga, orang-orang di Malta mengalami kebaikan hati Paulus dan rombongan. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa jadi berkat buat orang lain, sehingga kami menunjukkan kasih Allah lewat bukti yang nyata. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Tuhan tolong kami, mampukan kami Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat pembelajaran dan sekolah minggu pada hari ini. Pertemukan kami kembali minggu depan tanpa kekurangan suatu apapun. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.